kan kita relearning, berarti mempelajari kembali, mengingat kembali. Itu ya. Jadi pasiennya itu sebelumnya udah bisa melakukan sesuatu, kemudian karena ada cedera pada saraf pusatnya, dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kemampuannya turun bahkan hilang. Di sini fisioterapis ngasih treatment supaya si pasien bisa mengingat kembali apa yang pernah ia lakukan. Kalau awalnya dia nggak bisa jalan, kita coba stimulasi jalan supaya bisa jalan. Dia nggak bisa ngasih apa ya, dia nggak bisa menggenggam atau memindahkan suatu barang atau objek, kita latih dia supaya bisa untuk memindahkan objek atau menggenggam barang. Namun perbedaan dari si PNF Bobat dan MRP itu terletak pada gerakannya, terletak pada ritmenya. Kalau PNF Bobat itu kita masih bisa ngasih pasif movement, tapi kalau MRP itu full active movement, aktif dari pasiennya. Nggak ada terapis itu, nggak, fisioterapisnya itu nggak ada kita kasih gerakan teknik, nggak ada. Semuanya pure dari si pasien. Ini ya, kenapa kita belajar MRP, karena salah satu CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada terapi latihan 2 itu adalah kalian harus bisa memahami tentang latihan motor program. Kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi dan tujuan MRP dan memahami pengaplikasiannya terhadap kasus-kasus pasca stroke. Kenapa pasca stroke? Iya, karena orang MRP yang treatment MRP ini kebanyakan memang, bukan kebanyakan sih, memang digunakan untuk kasus-kasus pasca stroke ataupun SSP yang lain. Dan orang dewasa, anak-anak itu nggak boleh. Kenapa anak-anak nggak boleh? Karena anak-anak itu kan masih motor development, masih perkembangan motorisnya. Dia belum, memorinya itu belum begitu sempurna untuk menggerakkan sebuah entah itu ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah ataupun yang lain. Jadi memang untuk orang-orang dewasa ataupun yang lansia. Si MRP ini dikembangkan oleh Carr dan Stepper. Dia itu fisioterapi dari Australia, dikembangkan pada tahun 1980-an. Ya, ini didasarkan karena MRP ini lebih efisien dalam pengeluaran energi. Jadi si fisioterapi tidak terlalu ribet, tidak terlalu capek dalam nge-treatment si pasiennya. Sedangkan pada kemampuan motoriknya dan kualitas hidup tidak jauh berbeda dengan konsep Bobat. Jadi yang sama. Yang paling membedakan dari prinsip MRP dengan yang lain itu ada di poin ketiga dan poin keempat. Latihan kembali kontrol motorik ini PNF dan Bobat itu sama. Dia juga kayak gini. Pemahaman tentang biomekanika, kontrol tenaga motor itu kemudian pemahaman tentang fisiologi saraf, Bobat, PNF. Tapi untuk MRP itu ada melibatkan proses kognitif. Pasien itu kita minta untuk mengingat-ingat, saya Pak coba ingat bagaimana caranya untuk menggerakkan dan perilaku serta psikologi. Komponen MRP itu ada beberapa, ada dua gambar 11. Yang pertama jelas aspek kognitifnya, kemudian atensi atau konsentrasi, ada instruksi, ada demonstrasi, motivasi, konsisten, serta kemajuan bagian dari objek yang spesifik, kemudian ada manipulasi. Kita masuk yang atensi ini, karena kalau di kognitif tadi saya sudah ingin menjelaskan. Kalau konsentrasi memang pasien itu kita minta untuk konsentrasi.
Dan ini sebenarnya itu dia konsentrasi untuk melakukan gerakan yang sesuai instruksi dari fisioterapis. Contoh, si fisioterapis meminta untuk memindahkan barang. Jadi si pasien ya hanya memindahkan barang, tidak menggerakkan yang lain. Di sini juga sudah masuk ke aspek yang spesifik. Jadi si ini MRP ini gerakannya spesifik. Contoh menggerakkan barang, memindahkan barang, menggenggam, kemudian menggerakkan dengan kedua tangan, atau salaman, atau menggunakan sisir, menggunakan baju. Itu aspek-aspek yang nanti kita ajari, kita latih pada teknik NLP. Dan juga demonstrasi. Demonstrasi maksudnya sebagai fisioterapis kalian itu mencontohkan gerakannya terlebih dahulu. Kita kasih contoh, lalu pasien suruh mengamati dan melakukan atau meniru sesuai apa yang kita contohkan. Dan juga kita kasih motivasi, penentuan tujuan itu sama yang tujuannya untuk memikirkan ataupun yang lain. Latihan yang konsisten, karena MRP ini dia itu latihannya cukup simpel dan tidak memerlukan, tidak terlalu tergantung pada fisioterapis. Jadi diharapkan nanti fisioterapis juga bisa mengedukasi pasien untuk melakukan treatmentnya sendiri di rumah sesuai arahan dan petunjuk dari kalian. Dan juga jangan lupa harus dicatat setiap perlakuan treatment, mau nggak mau kalian harus diawali dengan asesmen dan harus diakhiri dengan evaluasi atau risk assessment. Asesmennya dua kali, pre dan post. Untuk pre itu kita harus tahu dia itu kemampuan sebelum terapi itu seberapa, dan post itu setelah diterapi berapa. Apakah ada peningkatan, apakah sama aja, atau malah ada kemungkinan. MRP itu pasien harus aktif, tidak pasien pasif ya. Pasien harus aktif menggerakkan sendiri. MRP melibatkan relearning, aktivitas fungsional yang sangat bermanfaat pada pasien. Aktivitas fungsional bukan motor, terus motor ataupun fine motor. Jadi aktivitas fungsional seperti menggenggam sendok, tadi memakai baju, bersisir, atau memindahkan barang, mengangkat barang, seperti itu. Bukan lagi latihannya seperti teknik inisiasi, kita pakai diagonal 1 atau diagonal 2, kemudian atau isometrik, itu sudah bukan kayak gitu. Tapi ini memang lebih ke fungsional. Ketika kalian menemukan atau menghadapi si pasien itu, tekniknya ini. Tekniknya itu perlu dijelaskan kepada pasien, lalu didemonstrasikan, kita kasih arahan atau contoh. Ini akan membantu pasien untuk mengerti, pahamnya. Itu nggak sih? Setiap hari ada kemampuan fungsionalnya si pasien ini bagaimana. Kalau fungsionalnya dia masih jelek, berarti saya